seputar cacar monyet yang sekarang ini lagi rame ini di televisi ya, dibincangkan juga. Jadi Dok, tadi kita tanya ya Dok ya, cacar monyet adalah virus yang datang dari monyet. Fakta atau mitos tuh Dok? Iya. Mungkin saya mau meluruskan sedikit ya Pak Indra ya, mengenai penyebab dari cacar monyet ini. Monyet adalah virus, jadi monkeypox virus, bukan monkeypox virus, bukan Staphylococcus aureus tadi atau yang disebut dengan molluscum contagiosum. Itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Sementara kalau monkeypox virus ini memang disebabkan oleh virus monkeypox. Jadi itu fakta atau mitos tadi Dok? Pertanyaan saya tadi, cacar monyet ditulari oleh monyet? Ya, jadi kenapa monyet? Karena virus Tapi ini... itu fakta atau mitos tuh Dok? Fakta. Oh itu fakta, memang dari monyet ya Dok? Memang dari monyet. Oh baik-baik, itu kenapa monyet tuh Dok? Ya, iseng. Monyet, itu jadi kenapa aja sih monyet? Itu kita dibilang saudara loh, hati-hati. Jangan capek Dok. Jadi kenapa monyet? Karena pertama kali ini ditemukan di monyet yang ditemukan yang dipakai sebagai hewan penelitian waktu itu. Makanya cacar ini diderita oleh monyet. Oh, gitu. Tapi sebagai binatang yang inangnya tempat virus ini hidup, paling sering itu sebenarnya adalah di tikus malah. Oh gitu, jadi, malah di tikus sebenarnya. Di tikus. Dan binatang-binatang pengerat lainnya seperti tupai gitu, itu juga bisa. Dan memang monyet adalah salah satu juga sebagai inang dari tempat hidupnya virus ini. Nah Dok, banyak anggapan masyarakat yang beredar katanya cacar monyet dapat menyebabkan komplikasi penyakit. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi ada penyakit lain lagi bisa timbul ya Dok? Iya. Kenapa Dok? Maaf ya Dok ya, kita soalnya worried banget nih Dok, anak-anak kita khusus kita juga ya. Iya betul, karena kan kejadiannya di negara tetangga kita banget ya. Iya, betul, Dan pasti sering banget nih ke Singapura. Oh bukan lagi, itu kalau makan sarapan pagi itu di Singapura Dok. Alhamdulillah. Makan malam di Australia. Gitu, banyak Dok. duit. Silakan Dok, lanjut Dok. Jadi Komplikasi. Sebenarnya ini ikutan dari, kalau misalkan penyakit ini tidak diobati, dia akan mengganggu sistem imun tubuh kita, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi. Komplikasinya cukup berat, bisa mengganggu di saluran pernafasan, pneumonia misalkan, bisa menyebabkan infeksi seluruh tubuh, sepsis, atau infeksi radang otak, encephalitis, bahkan di mata bisa menyebabkan kebutaan. Ya Allah. Dan kalau tidak ditangani dengan baik, malah bisa menyebabkan kematian. Oh gitu. Baik, jadi bisa menyebabkan kematian ya Dok ya. Nah, ini cacar monyet berbeda dengan penyakit herpes, itu fakta atau mitos Dok? Fakta. Fakta ya, jadi beda banget ya Dok dengan herpes ya Dok? Beda banget, karena mereka mempunyai kita sebutnya keluarga ya. Oh, walaupun keluarga saya ya, sama keluarga Mas Indra tentu beda. Betul. Ya kan? Nah, begitu juga dengan Dr. Nisa ya. Iya kan? betul. Mungkin saya yang nggak mau Mas Indranya yang monkey, saya herpesnya ya. Dokter gemes ya aku deh. Gitu. Jadi mereka mempunyai keluarga ada yang namanya taksonomi di virus itu. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Oh gitu. Jadi, dan ada berbagai macam perbedaan juga. Baik itu dari gejala klinis, kemudian patofisiologi perjalanan penyakit, kemudian tata laksananya juga berbeda. Oh baik. Oke, nah Dok, banyak masyarakat yang beranggapan katanya cacar monyet ini berbeda dengan cacar air. Nah ini fakta atau mitos? Ya, tadi adanya adalah fakta. Cacar air itu sekeluarga dengan herpes virus, herpes zoster. Jadi sebelum terkena herpes itu kan kita bilang sebagai cacar api ya. Cacar api itu berasal dari cacar air dulu nih. Cacar air yang sembuh dan dia sembunyi di dalam persarafan kita, dia akan timbul sebagai cacar api. Mereka satu keluarga gitu. Tapi kalau cacar monyet dia berbeda keluarga, berbeda genus, berbeda famili.
gitu. Jadi Baik. yang sama dengan cacar monyet ini adalah cacar dulu nih yang kita sebut sebagai smallpox. Kita sebutnya cacar, ini ibunya cacar mungkin ya, karena memang nggak ada nama lain, dia cacar. Dan cacar ini sudah dieradikasi di seluruh dunia dan dinyatakan tidak ada lagi. Baik. Nah dok, kita ngomongin cacar monyetnya ini sendiri, sebenarnya gejalanya tuh seperti apa dok? Cacar monyet. Ya. Sebenarnya gejalanya hampir mirip dengan cacar-cacar lainnya. Pertama pasti akan demam, ya. Demamnya dia bisa 3 hari pertama, gitu ya, 4 hari pertama. Demam tinggi, gitu gejala viremia sama. Kemudian akan timbul lesi di kulit. Apa tuh dok? Kelainan-kelainan di kulit ya. Kelainan di kulit. Gitu. Pernah lihat cacar? Pernah. Ya, saya pernah mengalami juga gitu. Jadi kayak ada itu sama kayak cacar air dok. Ya? Sama. Oh, sama dengan cacar air. Hanya kalau cacar air kan dia lebih kecil-kecil, lebih cairannya lebih bening gitu. Kalau ini lebih ada yang kita sebut sebagai pustula gitu, bisa menimbulkan Apa tuh pustul. pustula tuh dok? Pustula tuh Mirip dengan ini ya, nanah gitu ya. Oh, Terus pustula tuh nanah. Jadi iya. sampai bernanah gitu dok? Iya. Oh. Terus kemudian dia akan mengeringnya juga lebih lama. Oh, Dia itu gatal dok? Ada yang gatal, ada yang enggak juga gitu. Jadi dia bisa kering dalam waktu 3 minggu lebih lama dibanding dengan cacar air. Cacar air butuh waktu sekitar 7 hari biasanya. Iya, nah dok, supaya masyarakat tahu bagaimana sih penularan cacar monyet ini dok, sama tidak dengan cacar air? Ya. Hampir sama sebenarnya karena dia adalah penyakit menular dan bisa menular melalui droplet udara gitu ya. Apa tuh dok? Jadi kalau Droplet itu partikel kayak debu. Partikel-partikel gitu. itu. Iya, jadi kalau misalnya ngobrol nih kak, Oh dari terlalu ababnya gitu ya dok? Iya, jadi bisa. Kemudian, tapi mungkin yang berbeda di sini adalah inang tempat tinggal virusnya tadi ya. Kalau di sentuhan tangan juga bisa ya Bisa. dok ya? Tangan juga bisa. Oh gitu baik. Jadi benar-benar jangan ada kontak gitu dengan yang penyandang penyakit ini gitu ya dok Iya, ya. Nah kemudian dok, ini kalau misalkan antisipasinya seperti apa dok? Kalau supaya terhindar dari cacar monyet ini? Ini pertanyaan penting sih Ya, sebenarnya betul. karena memang apapun penyakit yang ada di luar sana, kita harus menjaga kebersihan diri kita. Nah, itu dia. Personal hygiene ya. Ya. Kita harus menetapkan juga yang namanya kewaspadaan standar nih. Contohnya adalah apa? Seperti apa tuh dok? Cuci tangan. Cuci tangan, betul. Sering cuci tangan nggak? Suka dong dok, apa-apa maksudnya cuci tangan, cuci muka, cuci baju juga dok. Iya, alhamdulillah. Kalau minum vitamin gitu dok? Bisa, mungkin vitamin yang bersifat seperti suplemen ya. Ya. Vitamin C, vitamin D, vitamin E bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mempunyai sifat antioksidan juga kan. Antioksidan Gitu. ya dok. Gitu. Dan itu apalagi tuh dok? Mungkin kalau misalkan ada kasus ya kita juga kan harus waspada nih karena dekat sekali ya. Betul. Kalau nggak salah tadi beritanya malah yang 22 orang yang di karantina di NCID-nya Singapura, pusat sentral infeksi disease-nya itu sudah menyatakan bahwa positif nih. Kemungkinan besar kalau 22 orang ini positif berarti Singapura KLB. Outbreak ya. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Ya, dok, ya. Mungkin ini harus kita antisipasi benar nih. Kalau kita memang kalau bisa tundalah untuk ke sana atau kalau memang harus ya kita menjaga kewaspadaan standar terhadap kesehatan diri kita. Baik. Memakai masker misalkan ya kan. Nah ini dok, kalau misalnya ini dok kalau lagi gatel gitu dok, itu misalnya ya kita terkena cacar gitu, itu hanya pakai bedak aja atau boleh digaruk atau gimana sih dok sebenarnya kalau lagi terkena itu dok cacar? Rata-rata cacar, apalagi cacar air tuh gatel ya. betul. Awal-awal setelah demam itu. Mengenai cacar monyet juga sih dok ini. Iya, pada saat itu. itu setelah lesi kulitnya kelainan di kulitnya muncul biasanya gatal ya. Kita sering menggaruk, itu akan menyebabkan iritasi tentunya kan. Kalau kita sering garuk, apalagi kuku kita juga kan banyak mengandung kuman ya. Nah, ada beberapa cara memang untuk mengurangi rasa gatal ini. Biasanya dokter nih akan berikan obat yang untuk mengurangi anti gatal, seperti antihistamin maksudnya. Baik, dok. Kemudian kita bisa berikan lotion yang mengandung mentol, kalamin gitu ya. Kemudian salah satunya lagi mungkin yang sering masyarakat pakai yang kenal adalah bedak ya. Bedak itu boleh ya dok ya? Bedak salisil. Boleh ya. Oke, baik dok.
nggak Aduh, terasa dok, ini nih. kalau mau ngomongin tentang cacar monyet pasti lebih panjang lagi, tapi waktunya nih dok. Iya. Habis ini kita ngobrol lagi ya dok ya. Makasih. Mm-mm. Baik.